Wah, ini ayat riba saya nggak mau, bagi laki-laki senangnya riba biar cepat bisnisnya. Nggak bisa. Jadi ayat ya semuanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas an-nas, nggak ada satupun huruf yang boleh kita abaikan atau kita tolak. Kayaknya saya lam mim aja deh, alifnya enggak. Jadi pas baca Al-Baqarah lam mim, loh kok lam mim? Soalnya aku malas dengan alif. Kenapa kok malas dengan alif? Mantan aku namanya Alif misalnya ya. Nggak bisa, semua huruf sama, diyakini semuanya. Jadi satu huruf aja kita tolak dalam keyakinan, berarti kita ditolak imannya. Iman tuh kayak gitu teman-teman. Makanya, tapi Ustadz boleh nggak kita misalnya belum mampu mengamalkan, itu masuknya ke Islam bukan iman. Misalnya nih bab riba, kita harus ada keyakinan bahwa ya riba itu emang nggak boleh, harus yakin itu. Tapi kalau belum mampu, berarti imannya benar, Islamnya belum sempurna, gitu aja. Belum mampu mengamalkan. Belum mampu mengamalkan. Kita harus yakin yang namanya hijab menutup aurat itu wajib, yakin. Tapi kalau auratnya belum sempurna ditutup, ya itu berarti babnya bab Islam, bukan bab iman. Imannya udah utuh, hanya Islamnya lagi bertahap, berproses. Jadi dalam bab iman kita nggak boleh satupun dikurangin, nggak boleh. Termasuk masalah takdir. Jadi di antara rukun iman ada takdir yang disebut dengan qadha dan qadar, nggak boleh dipisah. Saya percaya takdir yang baik-baik aja deh, yang buruk-buruk saya kayak gimana ya? Masa sih harus kayak gitu? Nah, nggak bisa. Kita yakini semuanya. Kenapa yakini semuanya? Berarti pasti ada kebaikan di dalamnya. Nggak mungkin Allah menyuruh kita meyakini sesuatu yang nggak ada kebaikan di dalamnya, itu nggak mungkin. Maka itulah pentingnya belajar takdir. Belajar takdir sebetulnya bukan belajar doktrin, bukan. Kesannya kayak kita dipaksa, bukan. Belajar takdir itu adalah belajar untuk healing. Karena kata Nabi tadi apa? Beriman kepada qadha dan qadar bisa menghilangkan dua penyakit hati, al-hammu wal hazan, dan itu adalah healing, self healing buat kita. Bisa mengobati diri kita. Terhadap apa? Terhadap dua penyakit. Penyakit khawatir tentang masa depan, apapun namanya, bisa galau, bisa khawatir, bisa gelisah, dan seterusnya. Dan penyakit sedih tentang masa lalu, yang dikenal dengan istilah hazan. Bisa sakit hati, bisa luka tentang masa lalu, bisa dendam, bisa marah, bisa trauma, apalagi macam-macam.